Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin muhtaramin, para bapak, para ibu jamaah Masjid Al-Basid rahimani rahimakumullah. Yang pertama, monggo sareng-sareng selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bilih wonten dalu menika saged sareng-sareng rawuh melaksanakan salat maghrib berjamaah dan tholabul ilmi. Mugi-mugi jadi amal soleh yang makbulah, Allahumma amin. Yang kedua, selawat ma'asalam selalu terutama junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insyaallah kalau miladiahnya tanggal 3 Januari, kalau hijriahnya yaitu tanggal 14 Rajab ya. Karena sudah melewati jam 6 atau jam 18 14 Rajab, berarti ini adalah pengajian kita yang sangat istimewa dibandingkan dengan pengajian-pengajian sebelumnya. Kenapa istimewa? Karena di bulan Rajab, bulan yang Allah sebut sebagai salah satu bulan yang Allah muliakan, dan di bulan ini Allah akan lipat gandakan semua amal-amal soleh kita pahalanya, dan juga Allah akan melipat gandakan pahala dosanya kalau kita melakukan amal sayyiat. Makanya kata Allah di akhir ayat 34 surat At-Taubah, fala tadrimu fihinna anfusakum, dan janganlah kamu itu berbuat zalim di 4 bulan hurum ini ya. Karena ini adalah bulan yang Allah muliakan. Maka hari ini kita sangat bersyukur bisa ngaji bareng-bareng. Jamaah rahimakumullah. Hari ini kita akan ngaji salah satu firman Allah ya, di dalam surat At-Taubah, maaf, Al-Isra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya ada 2 pintu surga utama yang sangat dekat dengan kita, yang wajib kita jaga dan kita manfaatkan betul momen ini. Yang pertama adalah pintu tauhid, menegakkan tauhid, menjauhi kesyirikan. Yang kedua adalah birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Allah langsung yang memerintahkan. Wa qadha rabbuka, dan Allah atau Tuhan kamu telah memerintahkan kepada engkau sekalian agar kita ini hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, alla ta'budu illa iyyah. Kemudian wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua lah engkau berbuat kebaikan. Jadi birrul walidaini itu dinomor 2kan dengan bertauhid. Maka 2 pintu utama ini jamaah rahimakumullah wajib kita manfaatkan betul karena dia sangat dekat dengan kita. Yang pertama jamaah rahimakumullah yaitu bertauhid. Saya nggak akan panjang lebar membahas masalah ini. Yang jelas secinta-cintanya Allah kepada hambanya, kalau hambanya berbuat kesyirikan
maka Allah akan berlepas diri pada hamba tersebut. Berkali-kali saya jelaskan bahwasanya Allah itu sangat mencintai hambanya, melebihi segala-galanya. Karena orang beriman itu Allah muliakan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, pada suatu ketika ada seorang laki-laki yang menggendong anaknya, menimang-nimang anaknya. Kemudian bertemulah dia dengan Rasulullah. Rasul menegurnya dan mengatakan, hal tarhamuh, apakah engkau itu menyayangi bayi kamu itu, anak kamu itu? Naam ya Rasulullah, aku mencintainya karena ini adalah bayi saya, anak saya. Maka Rasul dawuh, fawallahu ahabbu bika minka wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah itu lebih mencintai kamu, ya, daripada engkau itu mencintai bayi kamu ini. Jadi Allah itu mencintai kita, melebihi cinta kita pada anak-anak kita. Tetapi jemaah rahimakumullah, secinta-cinta Allah kepada hambanya, tetapi kalau hambanya itu melakukan kesyirikan, maka Allah pun murka. Makanya disebutkan di dalam surah Az-Zumar, sehebat apapun orang beriman itu beramal soleh, tapi kalau dia itu dalam kesyirikan dan kematiannya belum bertobat, maka semua amal solehnya itu akan hilang. La in asrokta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. La in asrokta, kalau engkau itu tetap istiqomah dengan kesyirikanmu, tidak bertobat hingga engkau meninggal dunia, la yahbatanna amaluka, maka semua amal-amal kamu itu akan Allah hapus, hilang semuanya, di-delete, sehingga kemudian wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan jadi orang yang merugi kelak fi yaumil qiyamah. Seolah-olah dia membawa banyak amal soleh, tapi karena dia belum bertobat dari kesyirikan, maka semua amal solehnya itu Allah hapus. Makanya ini peringatan bagi kita sekalian, jangan sampai kita ini jatuh kepada kesyirikan. Karena ini adalah pintu neraka yang paling mudah, yaitu kesyirikan. Namun sebaliknya, kalau kita menegakkan ketauhidan, keimanan, tidak mengikuti Allah Subhanahu wa taala, ini pintu juga sangat terbuka dengan lebar. Datang seorang badui. Badui itu kan orang desa. Kalau bertanya itu tas-tas, gak muter-muter, menghadap Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, dullani ala a'malin tudkhilul jannah. Tuh Kanjeng Nabi, tunjukkan aku tentang amalan-amalan yang bisa menghantarkanku masuk surga. Rasul langsung menjawab dengan sabdanya, anta'budullaha wala tusyrik bihi syai'a. Ini hendaknya engkau beribadah kepada Allah dan jangan sekali-kali kau itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi jamaah rahimakumullah. Maka kalau kita masuk dalam pondasi ini, ya kita jaga betul, jangan sampai kita jatuh kepada kesyirikan. Okay? Bahkan kalau misalkan ada keluarga kita melakukan kesyirikan, maka kita wajib untuk menegurnya. Kalau dia itu mati dalam keadaan kesyirikan, misalkan dia murtad dan sebagainya, maka sudah putus hubungan nasabnya, dan kita nggak boleh mendoakan mereka. Ini namanya barok, sudah berlepas diri. Maka ini pintu yang pertama, ayo kita jaga tauhid kita, jangan sampai jatuh kepada kesyirikan. Bon. Yang kedua yang ingin kita bahas pada malam hari ini adalah pintu yang kedua, yaitu birrul walidain. Jamaah rahimakumullah, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, ya, bagaimana istimewanya birrul walidain ini. Ada seorang laki-laki datang kepada sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Ketika itu didampingi oleh muridnya namanya Atok. Ibnu Abbas ini punya murid namanya Atok. Ya. Datang kepada Ibnu Abbas curhat. Annahu atau rajulun, datang seorang laki-laki kepada Ibnu Abbas dan berkata, ya Ibnu Abbas,
Inni khatabtu imro'atan, saya ini pernah melamar seorang perempuan. Fa'abat an tangkihani, tapi ternyata perempuan itu menolak lamaranku, nggak mau menikah dengan saya, ditolak lamaran saya. Tiba-tiba beberapa hari kemudian, wa khatabah ghairi, ada seorang laki-laki jamaah Masjid Al-Basit ngelamar dia. Fahabat antakikaud, dan ternyata dia ini menerima lamaran ya, laki-laki dari jamaah Masjid Al-Basit. Masya Allah ya, karena rajin ngaji, rajin sholat berjamaah, diterima lamarannya ya. Fa'araftu alaiya, maka aku mengetahui itu dan aku cemburu. Karena aku cemburu dan marah, layo dibandingkan dengan laki-laki itu lebih baik daripada saya. Kenapa dia menolak saya, malah menerima lamarannya jamaah Al-Basit? Karena saya jengkel, fakotal tuha, aku bunuh perempuan itu, tak pateni wis, masih gak oleh karo, pateni pisan. Maka saya pun menyesal. Ya Ibnu Abbas, fahalli min taubatin, adakah bagi saya pintu taubat setelah saya membunuh perempuan itu? Ibnu Abbas rahimahullah langsung menjawab dengan jawaban yang sangat simpel. Ummuka hayyah, apakah ibu kamu masih hidup? Qala la, sampun sedo. Qala, maka Ibnu Abbas berkata, tub ilallahi azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Ya udah kalau gitu, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak bertakarub dengan ibadah-ibadah semaksimal yang kau mampu. Ya. Dah. Fazahabat, ya, kemudian laki-laki itu pergi, dan Atok ini berkata, muridnya tadi itu, ya Ibnu Abbas, wa Ibnu Abbas, lima sa'altahu an haidil ummi, tadi kenapa jenengan kok menjawab dari persoalan laki-laki itu bertaubat, kok dijawab dengan kehidupan, apakah ibu masih hidup? Apa hubungannya itu? Faqala, maka Ibnu Abbas berkata, inni la'alamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min bil walidahi. Aku itu tidak menemukan satu amalan yang lebih istimewa, yang lebih utama, yang sangat bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada bil walidai, berbakti kepada kedua orang tua. Ini amal yang sangat istimewa, derajatnya nomor 2 jamaah setelah kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau hari ini kita masih punya orang tua kita, ada ayah ibu kita, ayo ya kita berbil walidai ini. Jamaah rahimakumullah, bil walidai ini itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Semaksimalnya kita mampu berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita, karena itulah pintu surga kita. Kadang kita ini kalau sudah menikah, sudah berkeluarga, sudah beranak pinak, kita lupa orang tua kita. Padahal tidak ada namanya hadis atau nas yang menyatakan pintu surga ada di istri, pintu surga ada di anak, nggak ada. Pintu surga ada di orang tua. Datang seorang laki-laki kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kebetulan Umar sedang nggak ada, ditemui oleh anaknya namanya Abdullah bin Umar. Laki-laki ini minta izin kepada Khalifah akan berangkat melaksanakan ibadah haji. Nah, ini salah satu nas ya, kalau kita mau berangkat safar ibadah haji dan umroh misalkan, pamitan, ojo ucul, nanti tanda tanya yang diwangi kok ucul, ibadah haji, wah pamitan dulu. Maka katanya mau kemana, kamu mau melakukan ibadah haji sama-sama saya, ibu saya sahabat sepuh. Ya udah, kata Abdullah bin Umar, la tansauna bidu'aika sholih, jangan kau lupakan kami doa-doa kebaikan kamu di tempat suci di sana ya, untuk kita sekalian di Madinah ini. Berangkat lain
Ya, dua hamba Allah ini, anak dan orang dan ibunya. Ibunya sampun sepuh jam rahimakumullah, nggak bisa berjalan dengan tatak, ya, melakukan tunuk-tunuk. Imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma fala taqulahuma uffi wala tanharuma. Ya. Apabila satu dari keduanya atau kedua-duanya sudah tua renta, wis gak cetok pendengarannya, ngomongnya sudah gak jelas, ya, melampai pun tunuk-tunuk seperti kita ini, ya. Apa kata Allah? Fala taqulahuma uffi, jangan kamu itu berkata yang gak nyaman, atau fala tanharuma, jangan kamu bentak, cepet sawan aku nih, ayo cepet. Nah, masya Allah, ya, selak kari ini, nah, jangan, ya. Fakullahuma kaulan karimah, dan katakan pada mereka berdua perkataan yang baik. Nah, karena orang tuanya ini ibunya sampun sepuh, maka ketika melakukan ibadah, mulai dari tawaf ibunya digendong, tawaf yang di Ka'bah juga digendong. Ketika dia menggendong ibunya, dia berdendang dengan syairnya, kuntu ba'ir li ummi, sungguh aku jadi tunggangan, ibaratnya onta untuk ibu saya. Bahagia sekali dia itu menggendong ibunya memutari Ka'bah 7 kali sambil berdendang. Setelah selesai tawaf, sa'i digendong juga. Semua aktivitas dia di tanah suci, di Mekah melaksanakan ibadah haji, digendong. Kalau sekarang kan ada kursi roda, digendong. Dari Mina ke Jamrat digendong, padahal Mina ke Jamrat jamaah jauh sekali itu jalan, digendong. Ketika makan disuapin, ketika mandi dibersihkan, ya, ini anak yang luar biasa. Mungkin kita nggak sanggup seperti ini, tapi ini luar biasa. Singkat cerita, semua aktivitas yang ada di tanah suci dilakukan dengan cara ibunya digendong oleh anaknya. Pulanglah mereka ke Madinah dan mampirlah mereka ke Khalifah Umar bin Khattab. Ditemui lagi oleh Abdullah bin Umar anaknya. Katanya, saya sudah sampai di kota Madinah. Ya sudah. Terus mau apa katanya? Saya mau tanya ini, mau tanya. Ketika aktivitas saya di tanah suci, ibadah haji, semua yang aku lakukan adalah ibu saya tawaf, sa'i, ke Jamrat, saya gendong. Terus kenapa? Ya saya gendong. Makan saya suapin, mandi saya mandikan, ya, ketika istinja saya bersihkan, semuanya saya lakukan dengan penuh keikhlasan. Terus ada apa katanya Abdul bin Umar? Katanya, sudahkah cukup, ya, bakti saya ini kepada orang tua itu dengan aktivitas seperti itu? Cukupkah agafani bito'atiyah, cukupkah bagi saya ketaatan saya kepada ibu saya tadi itu dengan hal seperti itu yang luar biasa itu? Apa kata Abdullah bin Umar? Lah, nggak cukup, walaupun dengan satu asupan ASI dari susu ibu kamu, nggak cukup. Walau zafratan min zawafirya, walaupun hanya satu asupan, ya, air susu ibu kamu yang kau kecup itu, nggak cukup jawab rahimakumullah. Atau satu ngedennya ibu ketika ngeluarkan kamu itu, nggak cukup. Maka jawab rahimakumullah, seperti inilah orang tua kita, ya. Ada kisah lagi, ya. Doanya ibu itu jawab rahimakumullah itu juga mustajabah, baik doanya itu kebaikan atau kejelekan, ya, doa orang tua kita. Ada seorang laki-laki yang dia itu alim, namanya Juret, ya. Ada nama Juret. Diceritakan di dalam hadis, ya, ma takallama mauludu minan nas fi mahdin illa Isa bin Maryam. Rasul mengatakan, tidak ada satupun bayi kecil yang baru lahir itu bisa ngomong kecuali bayi Isa bin Maryam. Dan masih merah kan, bisa ngomong, ya. Wa sahibu Juret, dan laki-laki pada masa Juret, ya. Qila ya Rasulullah,
Saya belum pernah mendengar, ini para sahabat bertanya, belum pernah mendengar kisah tentang Sahibu Juraid ini. Bagaimana kisahnya? Rasul dawuh, fa inna Juraijan kana rajulan rawiban fi sauma'atin lahu. Juraid itu adalah seorang laki-laki yang alim. Dia ini punya tempat ibadah, ya, dan terkenal di tengah masyarakat dia seorang yang alim. Jadi contoh teladan di tengah-tengah masyarakatnya. Kemudian wa kana ra'iya baqarin ya'wi ila asfali somati. Tetapi karena tempat ibadahnya itu ada tanah lapang yang sangat luas, biasa dipakai untuk orang mengembala kambing, itu ada di sekitar tempat dia ibadah. Nah, ternyata ada satu pengembala kambing yang nakal. Akhirnya wa kanat imra'atun min ahlil qaryah takhtalifu ila ra'i. Seorang perempuan pelacur itu melakukan hubungan yang tidak baik dengan pengembala ini. Singkat cerita, ya mereka berhubungan atau berzina. Nah, di bawah tempat ibadahnya itu ada seorang roi, ya pengembala itu yang nakal, berbuat zina dengan seorang pelacur. Beberapa waktu kemudian Juraid ini kedayuan ibunya. Fa'atat ummuhu yauman, kedayuan ibunya. Didodok pintunya. Assalamualaikum ya Juraid. Wawi soli, Juraid sedang sholat. Ibunya datang, dodok pintu, Juraid sedang sholat. Maka Juraid berpikir, ya Allah, aku sedang sholat. Faqala fi nafsihi wa wisoli ummi au sholati. Ya Allah, aku sedang sholat ini. Aku menjawab panggilan ibuku ataukah meneruskan sholatku ini? Ya. Maka bismillah, dia pun meneruskan sholatnya, tidak menjawab panggilan ibunya. Ibunya duduk lagi, ya Juraid, assalamualaikum. Ya Allah, ibuku semakin keras suaranya ini. Ummi au sholati, ibuku ada sholatku. Ya. Faro'a ayu siro sholata, maka dia pun lebih mengutamakan sholatnya. Yang ketiga kalinya, dok lagi, dok. Ya Juraid, nak. Ya, waduh ya. Bingung ini, yang ketiga kalinya. Udah, dia tetap meneruskan sholatnya. Akhirnya ibunya mangkel. Ya, ibunya mangkel dan ibunya pun bersumpah dengan mengatakan, la amataka Allah ya Juraid hatta tanzura fi wujuhil mu'misat. Demi Allah Juraid, ya, kamu nanti akan mengalami satu peristiwa besar, yaitu bersama seorang pelacur. Nah, ini sumpahnya gitu. Demi Allah, ya, kamu nanti akan mengalami satu kejadian besar bersama dengan seorang pelacur. Juraid, aduh ibu kurek, masya Allah, dongane keapik ngeten ya. Nah, ngeten, ini dongai ibu, sumpah ibu karena jengkel, ya, seperti itu. Akhirnya kemudian jemaah rahimakumullah, kita kembali ke pelacur yang tadi itu. Nah, pelacur yang bermain sama pengembala itu akhirnya melahirkan seorang bayi. Lahir bayinya. Kerajaan, pemerintah daerah ngerebek tempat pelacuran, digerebek semuanya. Makanya tertangkaplah ini perempuan pelacur ini dengan bayi yang masih merah. Anak siapa ini? Langsung dia menjawab, Juraid, anak Juraid. Gak ngaku kalau anaknya si pengembala itu. Anak siapa ini? Anak Juraid. Juraid ahli ibadah itu, iya, dia yang berzina dengan saya. Nah, Juraid gak ngerti apa-apa, dipanggil Juraid itu. Dipanggil, kemudian disidang dan diruntuhkan yang namanya tempat ibadahnya itu karena melakukan perzinahan. Jadi masyarakat itu kan kalau sudah terbakar kan sudah seperti itu, enggak melakukan tabayun, langsung diruntuhkan tempat ibadahnya. Juraid pun digelandang ke istana atau ke pimpinan daerah, ke kantor Pemda. Nah,
Junaid bingung, ada apa ini? Ya, ditanya. Faqala al-Malik, ya Junaid, tazumu hadhihi, ini perempuan ini yang membawa bayi ini, ana waladaha laka, anaknya adalah anak kamu. Hah? Anak saya? Naam, tazumu, dia yang mengaku. Ya. Kemudian Junaid berkata, Mbak, anti tazumin, kamu yang mengaku itu anak saya. Naam, ini kan anak kamu ini, anak kamu ini. Ya. Kemudian Junaid berkata, aina hadza sagir, mana bayi itu, ke sini, bawa ke sini. Ya. Ternyata bayinya ditepuk oleh Junaid. Ngomong, man abuka, siapa bapak kamu? Ra'il bakor. Bayinya ngomong, yang masih muda itu ngomong, Ra'il bakor, bapakku adalah pengembala sapi, pengembala kambing. Ya. Loh, bayinya bisa ngomong. Qaulal Malik, ya Allah, ternyata kita ini salah tentang Junaid. Kemudian sang raja mengatakan, ana ja'alu sam'ataka min azab, ya Junaid, kami minta maaf. Kami minta maaf. Udah, kami bangun tempat ibadah kamu dari emas. Lah, enggak usah. Dari perak, enggak usah. Ya. Kemudian dari bagaimana kami bisa meminta maaf kepada engkau? Kaulah rudduha kama kanat, udah kembalikan seperti semula. Bangun tempat ibadah seperti semula. Nah, kemudian Junaid pun tersenyum. Dia tersenyum. Para hadirin di situ bertanya, ya Junaid, famal ladzi tabasamta, apa yang menyebabkan kau tersenyum? Mesti kamu kan susah ini, dituduh macam-macam dan sebagainya, nama kamu jelek, kenapa kamu tersenyum? Maka Junaid berkata, amron araftu, ini masalah ini sudah aku ketahui sebelumnya, bahwa nanti saya akan bermasalah dengan seorang pelacur. Loh, kenapa kok tahu? Ya, adrok tani dakwatu ummi summa akhbarom. Ya, karena aku tahu betul ini doa ibuku dulu ketika dia mangkel sama saya, tidak saya bukakan pintu. Oh jamaah, membikin emosi orang tua itu hati-hati. Apalagi membikin tangisnya orang tua, Masya Allah, lebih dahsyat lagi ancamannya. Ya, ada seorang laki-laki dari Yaman. Ini kan Yaman itu kan jauh, datang ke Madinah menghadap Rasulullah, berbaiat, hijrah dan jihad. Ditanya, untuk apa kamu ke sini? Uridul jihad, saya kepingin jihad. Jamaah rahimahullah, jihad itu kan ibadah yang paling tinggi. Dirwatus sanami fil Islam al jihad fisabilillah, puncak amal Islam al jihad fisabilillah. Maka semuanya berbondong-bondong. Nah ini termasuk laki-laki ini dari Yaman. Yaman itu kalau ke Madinah itu podo karo kene Jakarta. Ditanya, hal tak zanta walidaik, apakah kamu sudah minta izin dari kedua orang tua kamu? Sudah Rasulullah. Tetapi fa inni abkaituma, tetapi saya membuat mereka itu menangis. Jadi minta izin jihad fisabilillah, orang tuanya menangis. Apa kata Rasulullah? Irji' ilaihim, udah pulang kamu kepada mereka berdua. Fa'atikuma kama abkaitahuma, bikin mereka itu tertawa kembali sebagaimana telah kamu menjadikan mereka itu menangis. Suruh balik jamaah. Padahal dia izin jihad fisabilillah. Gara-gara jihad fisabilillah orang tua itu menangis. Rasul nggak suka, suruh pulang dia. Nah anak-anak sekarang ini minta HP sakdek saknyet, orang tua sampai nangis-nangis, dipisui dan macam-macam. Minta sepeda motor, Masya Allah, wes ditukar sepeda motor sampai kredit pinjam-pinjam, sepeda motor dipreteli, ya macam-macam, bikin orang tua menangis. Masalah ketaatan saja Rasul nggak suka jamaah, apalagi masalah hal-hal yang sepele seperti itu, Rasul malah nggak suka. Nah terakhir kita kisah-kisah ya, ini dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Orang tua itu, ayah dan ibu, kenapa dia nomor 2 setelah menegakkan tauhid?
karena mereka adalah awsatu abwabil jannah, pintu surga yang sangat indah untuk anaknya. Itu orang tua, terutama ibu. Pintu surga yang sangat indah untuk anak-anaknya. Ada seorang laki-laki mendatangi sahabat Abu Darda, curhat dia, ya Abu Darda, ini qad zawattu imra'atan, aku telah menikahi seorang wanita dan saya mencintai dia, tetapi tiba-tiba amarti ummi bitolakiha, tiba-tiba ibuku itu, ya Abu Darda, memintaku untuk mentalaknya, menceraikannya. Jadi udah menikah beberapa waktu, ya, berjalan rumah tangganya, tiba-tiba ibunya ngongkon anaknya menceraikannya. Bekatin bojomu, tak tepak ngono. Loh, saya bingung. Saya ini mencintai istri saya, tapi saya juga menghormati orang tua saya. Ya Abu Darda, bagaimana ini? Abu Darda juga bingung mau menjawabnya, karena dua pilihan sangat sulit. Dia mencintai istrinya, dia juga berbakti kepada orang tuanya. Pilih yang mana kira-kira? Udah, saya pernah mendengarkan Rasulullah dawuh, innal ummah awsatu abwabil jannah, sesungguhnya ibu itu, orang tua itu adalah pintu surga yang sangat indah untuk anaknya. Fa in syi'ta fahfadha au atiha, kalau kamu ingin masuk ke pintu itu, jaga dia, jaga perasaannya, jaga hatinya, jangan kau sakiti. Kalau nggak mau, campakkan dia. Ya, ini pilihan juga jamaah rahimah. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Nah, ngoten nggih. Nah, pertanyaannya, mosok ada sih ibu itu menyuruh anak laki-lakinya kongkon megat bojone? Ada nggak? Ada jamaah. Ada. Makanya bagi jenengan, bagi yang laki-laki harus hati-hati. Perempuan juga demikian, harus bersikap baik kepada ibu mertua khususnya. Begini jamaah rahimakumullah, surganya laki-laki itu adalah di kedua orang tuanya. Surganya istri di suaminya. Ini kuncinya. Sehingga jamaah rahimakumullah, jangan sampai anak laki-laki itu karena begitu cintanya kepada istrinya dan anaknya, kemudian mencampakkan orang tuanya. Sebagaimana kisah Alqamah, seorang laki-laki yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia nazak sakaratul maut, tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Hingga Rasul heran, masa sih Alqamah gak bisa mengucapkan kalimat tauhid? Dia kan rajulun hamasa bi taatillah, semangat dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Diruntut-runtut, apa sebabnya Alqamah ini enggak bisa mengucapkan kalimat tauhid? Ternyata Rasul menemukan penyebabnya. Halil Alqamah ummah, apakah Alqamah masih punya ibu? Masih punya Rasulullah. Suruh ke sini ibunya. Nah, ibunya enggak tahu kalau Alqamah anaknya itu sedang sakit parah dan nazak. Ditanya oleh Rasulullah, malaka bil Alqamah, ada masalah apa kamu dengan Alqamah? Kata ibunya, enggak ada masalah Rasulullah, biasa mawon. Dia nutup-nutupi ini. Kata Rasulullah, ana Rasulullah, aku Rasulullah ini. In kadzabti ja'a malaikatun ya'rifun, kalau kamu itu berdusta kepadaku, malaikat akan datang kepadaku memberikan tahu bahwa kamu berdusta. Malaka bil Alqamah, ada masalah apa kamu dengan Alqamah? Dijawab oleh ibunya, jamaah rahimakumullah, ya Rasulullah, ini sakhitatun ala Alqamah, do kanjeng Nabi, aku marah pada Alqamah. Walau juga anak kamu itu, betul dia anak saya, aku marah pada Alqamah. Loh, kenapa kamu marah? Ya, iki mang, inna Alqamah tu siruni ala zaujati. Alqamah itu ya Rasulullah lebih ngutamakno bojone ketimbang aku ibu kandungnya. Ya, lebih ngutamakno bojone ketimbang aku ibu kandungnya. Nek cara Jawane Alqamah iku disetir bojone. Nggih ya? Sehingga napa? Enggak pernah silaturahim kepadaku,
nek nyang oma kepengen mulai cepet-cepet pas dilakukan sik kangen ya Rasulullah. Nukokno martabak yang ngono ya, bojone ditukokno sing 30.000, kula Rasulullah ditukokno 10.000-an tipis ngoten niku ya. Nukokno daster nggih ngoten, bojone ditukokno sing apik 400.000, kula 100.000 oleh telu ya. Ya, jadi ngeten niki rahimahullah. Maka kemudian ibunya mangkel, ini sakhitatun al-Alqamah, aku mangkel kepada Alqamah ya, makanya hati-hati ya, bisa seperti itu rahimahullah. Oleh karena itu ibu adalah atau orang tua itu adalah pintu surga yang sangat indah untuk anak-anaknya, makanya hati-hati. Kalau sudah orang tua sudah meninggal dunia ya, maka anak-anaknya wajib mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Ketika orang tuanya itu sudah tua, ya jangan pernah berhenti untuk mendoakan mereka sampai mereka meninggal dunia. Karena doa-doa anaknya untuk orang tua itu sangat mustajabah. Bahkan bisa memberhentikan dua hal yang sangat mengerikan kelak fi yaumil akhir. Kalau misalkan orang tua kita, misalkan ada orang tua yang sedang diazab di alam barzah karena ada sebab dosa, itu azabnya berhenti ketika anaknya itu berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sehingga ketika itu sang ayah ngomong kepada malaikat, limadza taqifu tadribuni, kenapa engkau berhenti memukul saya? Dipecut itu orang tua ini di alam barzah. Kenapa engkau itu berhenti memukul saya? Dikatakan fa inna ibnaka ya idza istaghfirullah laka, karena anak kamu saat ini sedang berdoa memohon ampun kepada Allah untuk kamu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di sisi lain di dalam Jami' Sahih Muslim juga disebutkan, inna rajula turfa'u darajatuhu ilal jannah. Ada seorang bapak yang posisinya itu sudah di neraka, tiba-tiba diangkat derajatnya ke surga. Diangkat derajatnya ke surga. Sang bapak ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ayah Robbi, duh Gusti Allah, kenapa sekarang saya di surga di tempat ini? Kila dikatakan ya, karena anakmu itu selalu memohon ampun kepadaku untukmu sebagai orang tuanya. Jamaah rahimakumullah. Maka kalau kita ingin nanti berjumpa dengan orang tua kita di surga, maka lakukan dua hal ini. Yang pertama, tegakkan tauhid. Yang kedua, birrul walidaini. Insya Allah kita nanti akan bertemu kembali dengan orang tua kita di surga, sebagaimana Allah janjikan di dalam surat At-Tur ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Dikatakan di situ bahwa nanti ketika di surga ada orang-orang itu yang berkumpul berkumpul berhadapan-hadapan ahlu jannah itu. Kemudian mereka itu sukses story, kamu kok bisa masuk surga, apa resepnya, kok masuk surga bersama anak dan istri kamu, kok masuk surga bersama keluarga kamu, bagaimana ya. Kemudian mereka pun berkata ya, kanu fil ardi musfiqin, fid dunia musfiqin, kami itu di dunia itu musfiqin, yaitu takut Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian Allah berkomentar walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, orang tuanya beriman, anak-anaknya beriman, bertauhid ya kan, putu-putunya juga beriman, wa tabassum dzurriyyatuhum bil iman, kemudian anak cucunya juga beriman ya, Masya Allah ya, orang tuanya beriman, mbah buyutnya juga beriman, anak-anak juga beriman, berbakti semuanya. Apa kata Allah? Alhaqna dzurriyyatahum, nanti kelak akan kami pertemukan mereka semuanya di surga. Ditemu namanya rahimahullah, meskipun meninggalnya itu melentrong-melentrong, orang yang mati di Jakarta, orang yang mati di Arab Saudi, orang mati di macam-macam, tapi ketika ikatan iman itu menyatu,
maka alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan pertemuan mereka kelak fil jannah. Sehingga kalau kita ingin berkumpul di dunia dan juga berkumpul kelak di surga, maka lakukan dua hal ini. Yang pertama adalah tegakkan tauhid, yang kedua adalah birrul walidaini, dan terakhir kalau kita ingin anak-anak kita juga berbakti kepada kita sebagai orang tua kita, sebagai orang tua kita ini kan jadi orang tua sekarang kan, kita punya anak-anak kita, maka kuncinya hanya satu: Anda jangan pernah atau kita jangan pernah menyakiti orang tua kita. Lomanlah kepada orang tua kita, maka insya Allah anak-anak kita juga akan loman kepada kita sebagai orang tuanya. Biru abaakum tabirukum abnaukum, ya, berbuat baiklah kamu kepada orang tua kamu, maka niscaya anak-anak kamu juga akan berbuat baik kepada kamu sebagai orang tuanya. Lomanlah kamu kepada orang tua kamu, maka anak-anak kamu akan loman kepada kamu sebagai orang tuanya. Nek sampean medit kepada orang tua, anak-anak itu juga akan medit kepada orang tua. Nek sampean misal gak kerasan sambang wong tua, bolak-balik pun bah pun kepengin pamit ya, padahal wong tua kepengin lepas ya kangen pada anaknya. Nanti anak itu juga demikian. Ya. Seperti itu rahimahullah. Maka ayo dua pintu ini kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kelak kita bisa bertemu bersama fi jannatin naim. Demikian aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.